Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Nur Alim dari kelas 1D, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu teori manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah proses sederhana tentang bagaimana berinteraksi dengan personel. Meskipun beberapa aspek mungkin dianggap ketinggalan zaman untuk tempat kerja modern, prinsip-prinsip lain dalam teori manajemen Fayol tetap relevan dengan berbagai bisnis saat ini. Sekumpulan prinsip, konsep, dan kerangka kerja yang dirancang untuk membantu mengelola organisasi atau sekelompok secara efektif. Teori ini memberikan panduan bagi para manajer dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Teori manajemen menurut Henry Fayol, beliau dikenal sebagai bapak manajemen modern karena teorinya menugaskan para pemimpin untuk menetapkan corak bagi seluruh organisasi. Fayol percaya bahwa manajer harus berinteraksi dengan personel dalam 5 dasar untuk mengendalikan dan merencanakan produksi. 1. Perencanaan adalah manajer harus merencanakan dan menjadwalkan setiap bagian dari proses industri. 2. Pengorganisasian adalah manajemen harus memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan, seperti bahan baku dan personel, berkumpul pada produksi yang tepat. 3. Memerintah adalah manajemen harus mendorong dan mengarahkan aktivitas pekerja. 4. Koordinasi adalah manajemen harus memastikan bahwa pekerja berkolaborasi. 5. Pengendalian adalah manajer mengevaluasi dan memastikan bahwa personal mengikuti perintah manajemen. Terdapat ada 14 prinsip teori manajemen menurut Henry Fayol, yaitu pembagian kerja, 2. Wewenang, 3. Disiplin, 4. Kesatuan komando, 5. Kesatuan arah, 6. Individu, 7. Remunerasi karyawan, 8. Sentralisasi, 9. Rantai skalar, 10. Ketertiban, 11. Keadilan, 12. Stabilitas, 13. Inisiatif, 14. Semangat korps. Yang pertama adalah pembagian kerja. Pembagian kerja adalah membagi pekerjaan di antara karyawan untuk meningkatkan produktivitas, akurasi, dan efisiensi. 2. Wewenang. Wewenang adalah manajer memiliki wewenang untuk menegakkan proses yang membuat karyawan bekerja seefisien mungkin. Mereka bertanggung jawab atas hasil tim mereka. Disiplin 3. Disiplin adalah terserah kepada manajer untuk mendisiplinkan pekerjaannya guna memastikan kepatuhan dan kolaborasi. 4. Kesatuan komando adalah untuk menyederhanakan rantai komando dan menghindari kebingungan karyawan harus bertanggung jawab hanya kepada satu manajer. 5. Kesatuan arah adalah setiap orang dalam organisasi harus bekerja menuju tujuan yang sama. 6. Individu adalah semua karyawan termasuk manajer harus mengesampingkan kepentingan pribadi mereka dan berfokus hanya pada keberhasilan perusahaan. 7. Remunerasi karyawan adalah manajer perlu memberi penghargaan kepada karyawan yang baik berupa uang atau hasil lainnya atas usaha mereka. 8. Sentralisasi adalah kewenangan manajemen harus sentralisasi, tetapi pengambilan keputusan harus dibagi secara merata di antara para pemimpin sehingga tidak satu entitas pun yang memiliki otonomi untuk membuat keputusan secara sepihak. 9. Rantai skalar adalah manajer harus mengomunikasikan hierarki kepemimpinan di seluruh perusahaan sehingga setiap orang tahu kepada siapa mereka melapor. 10. Ketertiban adalah menjaga ketertiban di seluruh bisnis dan meningkatkan produktivitas hasil. 11. Keadilan, semua karyawan harus diperlukan sama dan merupakan tanggung jawab manajer untuk melindungi tim dari diskriminasi. 12. Stabilitas adalah karyawan yang merasa aman dengan posisi mereka
B. Kinerja lebih baik dan manajer bertanggung jawab untuk memberikan keamanan kerja kepada tim mereka. 13. Inisiatif adalah manajer harus mendorong karyawan untuk bersikap proaktif bila memungkinkan. 14. Semangat Korps. Manajer bertanggung jawab untuk memotivasi tim mereka dan menetapkan suasana yang positif, mendukung kolaboratif. Prinsip-prinsip manajemen panduan Fayol bertujuan untuk maksimalkan efisiensi manajerial dari atas ke bawah, yang jika diterapkan terlalu ketat akan mengorbankan pekerjaan. Fungsi manajemen menurut Andrew Fayol terdiri dari beberapa proses. Adapun penjelasannya seperti manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Terdapat ada 5 fungsi manajemen menurut Andrew Fayol yang penting untuk diketahui. Adalah 1. Planning atau perencanaan. 2. Organizing atau pengorganisasian. 3. Commanding atau pengarahan. 4. Coordinating atau pengorganisasian. 5. Controlling atau pengendalian. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah proses untuk menentukan tujuan atau sasaran serta langkah strategis yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Pengorganisasian atau organizing mencakup proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, dan pengaturan kegiatan terkoordinir untuk menerapkan rencana. Kegiatan yang terlibat dalam pengorganisasian meliputi 3 hal, yaitu A. Membagi komponen kegiatan untuk mencapai tujuan. B. Membagi tugas kepada manajer dan bawahan. 3. Penetapan wewenang antara kelompok. 3. Pengarahan atau commanding. Fungsi manajemen menurut Andrew Fayol adalah selanjutnya pengarahan atau commanding. Pengarahan adalah untuk memupuk motivasi pada